Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penerbitan sertifikat tanah pengganti karena hilang. Mulai dari informasi kegiatan, syarat, biaya, dan perjalanan berkas dari awal sampai selesai, serta dinamika yang menyertainya. Tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, pernahkah Anda mengalami kehilangan dokumen penting atau surat berharga? Nah, jika pernah, pastinya teman-teman segera mengurus dokumen atau surat berharga tersebut untuk dapat diterbitkan kembali. Misalnya kehilangan KTP, SIM, STNK, BPKB, ataupun surat berharga yang lainnya. Nah, lalu bagaimana jika yang hilang tersebut adalah sertifikat tanah Anda? Bagaimana cara dan mekanisme yang harus dilakukan untuk mengurus sertifikat tanah yang hilang tersebut di kantor pertanahan? Syaratnya apa aja? Biayanya berapa? Terus berapa lama waktu yang diperlukan? Dan bagaimana sih mekanisme dan proses permohonannya? Nah, teman-teman semuanya, oke guys, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang informasi kegiatan, di mana permohonan sertifikat pengganti karena hilang ini masuk dalam kelompok pelayanan sertifikat pengganti ya. Durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk layanan ini, sertifikat karena hilang, yaitu 40 hari kalender, di mana layanan ini merupakan kewenangan kantor pertanahan yang ada di kabupaten ataupun kota, bukan kewenangan dari Kanwil yang ada di provinsi ataupun ATR BPN yang ada di pusat. Lalu kegiatan ini memerlukan pengguna spasial, di mana operasi spasial dalam kegiatan ini yaitu DEG, yaitu Data Entry Generation. Nah, layanan ini ya tidak dapat diakses secara online oleh PPAT, masyarakat, surveyor maupun penilai tanah. Nah, adapun regulasi atau aturan yang mengatur layanan ini yaitu Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Nah, teman-teman semuanya, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus sertifikat hilang? Yang pertama, yaitu Anda mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, di mana formulir tersebut memuat identitas diri, luas, letak, penggunaan tanah, serta pernyataan tidak sengketa. Pernyataan tanah tersebut dikuasai secara fisik, dan yang paling penting ya, untuk sertifikat hilang Anda harus melampirkan pengumuman dalam surat kabar setempat. Nah, ini ya agak repot ya. Nah, yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Lalu yang ketiga, menyertakan fotokopi identitas pemohon ya, KTP dan kartu keluarga dan kuasanya apabila dikuasakan, di mana identitas ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket ataupun verifikator berkas. Nah, yang berikutnya, jika subjek hak dalam sertifikat hilang tersebut badan hukum, tentunya melampirkan fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum tersebut. Tentunya juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket atau verifikator berkas. Nah, yang berikutnya Anda diminta untuk melampirkan fotokopi sertifikat tanah yang hilang tersebut jika ada. Lalu yang keenam, juga melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Yang ketujuh, Anda diminta untuk melampirkan surat pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan sertifikat. Jadi Anda akan disumpah ya, karena sertifikat ini hilang, Anda akan disumpah dahulu memang sertifikat tanah tersebut betul-betul hilang. Kalau tidak hilang berarti Anda melakukan sumpah palsu ya. Lalu yang kedelapan ya, yang berikutnya, Anda menyertakan surat tanda laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Lalu syarat berikutnya apa? Nah, ini syarat spasial ya, di mana setiap layanan derivatif ya, layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah termasuk penerbitan sertifikat pengganti karena hilang ya, teman-teman semuanya, diperlukan syarat spasial, yaitu bidang tanah Anda telah terpetakan secara digital, benar dan valid. Jika sertifikat yang hilang tersebut belum terpetakan, maka ada tugas tambahan, yaitu melakukan plotting ya, plotting kembali, pemetaan kembali, turun ke lapangan, dilakukan pengukuran pemetaan kembali untuk dipetakan dalam sistem sehingga terpetakan secara digital, benar dan valid ya. Di sini buku tanahnya juga sudah tervalidasi, gambar situasi ataupun surat ukurnya juga telah tervalidasi termasuk NIB ataupun persilnya. Nah, yang berikutnya mengenai biaya. Berapa sih biaya pengurusan sertifikat karena hilang? Nah, di sini sesuai dengan PP 128 ya 2013 PNBP yang berlaku di Kementerian ATR BPN, untuk layanan ini Anda akan dikenakan beberapa biaya ya. Di sini ada biaya salinan surat ukur Rp100.000, biaya pelayanan sertifikat pengganti karena hilang ya pendaftarannya Rp50.000, dan pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian belangko sertifikat yang hilang tersebut Rp200.000. Kalau di total PNBP yang harus dibayarkan yaitu Rp350.000 dengan syarat bidang tanah Anda telah terpetakan secara digital, benar dan valid. Tentunya kalau belum terpetakan ya harus ke lapangan kembali, dilakukan pengukuran dan pemetaan. Tentunya ada biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi petugas ukur dan petugas pemetaan yang mengambil data di lapangan. Tentunya hal ini juga telah diatur di pasal 21 PP 128 tahun 2013. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih alur permohonan perjalanan berkas dari penerbitan sertifikat pengganti karena hilang? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Nah, karena ini merupakan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ya, syaratnya cukup banyak ya. Di sini berdasarkan praktek di lapangan yang saya ketahui ya, empiris ya, fenomena empiris ataupun kejadian di lapangan. Di sini saya akan memberikan saran-saran ya kepada teman-teman sobat ATR sebelum melakukan permohonan
penerbitan sertifikat pengganti. Yang pertama, saya harapkan teman-teman semuanya, pemohon, datang ke kantor pertanahan, ya, datang ke kantor pertanahan. Kemudian Anda menyampaikan informasi penjelasan telah kehilangan sertifikat, ya. Diharapkan untuk membawa fotokopi sertifikat. Kemudian kantor pertanahan akan melakukan verifikasi data sertifikat, ya, fotokopi sertifikat yang hilang tersebut. Dilihat warkahnya, buku tanahnya, gambar situasi ataupun surat ukur, ya, subjek hak atau nama pemegang hak, lokasi bidang tanah, ya, di desa ataupun kelurahan dan kecamatannya akan dicocokkan. Nah, setelah itu juga akan dicek peta bidang tanahnya, posisinya di mana, sudah terpetakan atau belum, NIB-nya berapa. Nah, itu akan diverifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah benar, ya, ternyata sertifikat tersebut, dokumen warkahnya ada di kantor pertanahan, telah terdaftar di kantor pertanahan, maka Anda akan diberikan surat pengantar, ya, surat pengantar untuk melapor ke kepolisian setempat. Nah, di sini yang kedua tentunya Anda akan diminta untuk ke kantor kepolisian setempat membuat laporan kehilangan. Nah, di sini telah diberikan pengantar bahwa sertifikatnya nomor sekian, GSSU-nya nomor sekian, itu sudah terdaftar di kantor pertanahan. Tentunya dengan mekanisme yang berlaku di kepolisian setempat, Anda akan dibuatkan laporan kehilangan dari kepolisian. Nah, syarat yang berikutnya, nah ini juga sangat penting, ya, yaitu Anda harus membuat laporan pengumuman kehilangan sertifikat yang dimuat di surat kabar atau koran, ya, media cetak setempat, surat kabar ternama, ya, di mana formatnya juga akan dibuatkan di kantor pertanahan. Setelah itu surat kabarnya dicetak, ya, dicetak, dibeli sebagai bukti ataupun eviden bahwa telah melakukan pengumuman sertifikat hilang melalui media cetak. Nah, di sini berdasarkan pengalaman empiris, ya, di sini ditunggu sampai 30 hari, ya. 30 hari tidak ada gugatan, ya. Walaupun sekarang pengumuman sertifikat hilang ini juga bisa dilakukan by system ataupun secara elektronik. Nah, ini prakteknya di lapangan masih banyak yang menggunakan informasi yang sifatnya manual, analog ini. Nah, itu setelah 30 hari, nanti akan dilakukan proses pendaftaran. Nah, itulah saran saya. Jadi memang agak sedikit rumit, ya, sedikit rumit dan harus ekstra waktu, ya, ekstra tenaga, ya, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam rangka melakukan layanan pertanahan permohonan sertifikat pengganti karena hilang. Nah, setelah syarat-syarat tadi terpenuhi, ya, teman-teman semuanya, saya harapkan teman-teman segera datang ke kantor pertanahan setempat, masuk di loket pendaftaran, ya, di loket pendaftaran dan pembayaran di front office. Berkas Anda akan diverifikasi, diperiksa oleh petugas loket. Setelah berkas Anda dinyatakan lengkap, maka berkas Anda akan didaftar dalam aplikasi KKP. Tentunya akan dibuat surat tanda terima dokumen dan surat perintah setor. Nah, ini juga harus disimpan, ya. Nomor berkasnya akan Anda gunakan untuk melakukan tracing atau monitoring proses berkas melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini sangat mudah, ya. Setelah itu Anda diberikan surat perintah setor, Anda harus membayar biaya administrasi PNBP, di mana biayanya tertera dalam kode billing, ya, kode billing yang terdapat di SPS. Nah, Anda harus segera membayarnya, jangan lewat dari 3 hari. Nanti kalau lewat dari 3 hari akan hangus dan harus
di refresh kembali. Nah, setelah Anda melakukan pembayaran Rp350.000 ya, tentu loket pembayaran akan melakukan pembukuan, yaitu daftar isian 305, 306, 303 ya, 301. Kalau 302-nya tidak ada ya, karena ini sifatnya informasi ya. Nah, selanjutnya setelah berkas lengkap dibayar ya, di loket pendaftaran dan pembayaran, berkas tersebut masuk di bagian back office, yaitu bagian penetapan hak dan pendaftaran di seksi PHP, di mana berkas tersebut masuk ke pelaksana kelompok substansi di seksi PHP. Di situ akan dilakukan pembuatan pengumuman sertifikat. Tentunya sebelum dilakukan pengumuman tadi ya, Anda telah disumpah, dan sumpah Anda itu adalah sumpah yang benar-benar ya, bahwa sertifikat tanah Anda itu benar-benar hilang ya. Lalu berikutnya, setelah dilakukan pembuatan pengumuman daftar isian 304, berkas Anda masuk ke koordinator kelompok substansi ya, koordinator di seksi PHP, dilakukan persetujuan pengumuman. Nah, kemudian masuk lagi ke kepala seksi PHP, sama tugasnya melakukan persetujuan pengumuman ya. Lalu masuk ke kepala kantor, sama juga melakukan persetujuan pengumuman, diperiksa berkasnya, diklik aplikasinya. Nah, selanjutnya berkas Anda masuk ke petugas kontrol pengumuman, di mana pengumuman ini dilakukan secara sistem ya, secara sistem di KKP ya, secara online, di mana teman-teman dapat memantau ya, dapat melihat pengumuman tersebut melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini kebetulan salah satu contohnya di Kantor Pertanahan Kota Kendari ya. Saat video ini dibuat ada pengumuman. Nah, itu bisa dilihat di situ ya, teman-teman semuanya. Nah, pengumuman ini ditunggu tanggal berakhirnya. Setelah pengumuman berakhir, berkas Anda masuk ke bagian back office di seksi survei dan pemetaan. Nah, di sini masuk ke petugas pemetaan ya, bukan ke petugas ukur. Nah, karena bidang tanah Anda sebelumnya telah terplotting atau diploting terlebih dahulu. Di sini akan dilakukan pemetaan surat ukur. Nah, setelah itu teman-teman, setelah petugas pemetaan melakukan pemetaan persil, pemetaan surat ukur, berkas tersebut diserahkan ke pelaksana kelompok substansi di seksi SP ya, pengukuran dan pemetaan. Nah, itu akan dilakukan pembuatan surat ukur ya, daftar isian 207. Terus dilakukan entry data surat ukurnya. Di sini bisa menggunakan surat ukur baru ataupun bisa menggunakan surat ukur yang lama. Nah, tergantung dari petugas atau admin yang ada di kantor tersebut ya, petugas pemetaannya ataupun pelaksananya memilih yang mana. Berikutnya, berkas tersebut masuk ke koordinator di kelompok substansi survei dan pemetaan. Di situ melakukan persetujuan surat ukur dan penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan ya. Nah, setelah itu masuk ke kepala seksi survei dan pemetaan, sama tugasnya, yaitu melakukan persetujuan surat ukur dan penyelesaian pekerjaan, di mana dicek berkasnya ya, diteliti berkasnya dan diklik dikerjakan aplikasinya. Setelah itu masuk ke pelaksana kelompok substansi di seksi SP. Nah, di sini surat ukurnya sudah selesai. Lalu berkas Anda kemudian masuk kembali di pelaksana kelompok substansi di seksi PHP ya. Yang pertama tadi dari loket ke seksi PHP ke seksi SP. Nah, ini kembali lagi ke seksi PHP. Di situ akan dilakukan
pembuatan catatan CTALIH. Nah, setelah dilakukan pembuatan catatan, berkas tersebut masuk ke koordinator kelompok substansi di seksi PHP. Di sini dilakukan persetujuan catatan, penetapan hak atas tanah, dan penyelesaian pekerjaan. Koordinatornya melakukan persetujuan ya. Nah, setelah itu masuk ke kepala seksi PHP ya, bukan pemberi halaman palsu. Nah, di sini sama tugasnya, akan melakukan persetujuan catatan, penetapan hak atas tanah, dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah. Nah, selanjutnya berkas tersebut masuk ke kepala kantor pertanahan. Di sini sama ya, melakukan persetujuan catatan, penetapan hak atas tanah, dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah. Nah, setelah masuk di kepala kantor, kembali lagi ke pelaksana kelompok substansi di seksi PHP. Nah, di sini diperiksa berkasnya ya, karena berkas layanan penerbitan sertifikat pengganti telah selesai, warkahnya akan disimpan dan produknya akan dilanjutkan ke loket pelayanan penyerahan, kembali lagi ke front office. Nah, di situ sertifikat Anda telah selesai dan akan dilakukan cetak tanda terima DI 301A. Nah, ini secara administrasi mekanisme yang ada di kantor telah selesai. Ternyata tidak begitu lama ya teman-teman, prosesnya juga cepat, cuman syaratnya yang harus lengkap terlebih dahulu. Syaratnya banyak ya untuk permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses layanan penerbitan sertifikat karena hilang. Nah, di sini dinamikanya yang pertama ya, berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Yang pertama yaitu subjek yang tertera dalam sertifikat hilang tersebut ternyata sudah meninggal ya. Nah, sertifikatnya hilang, subjeknya juga udah meninggal pun juga udah lama, udah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, nggak diurus-urus ya, dicuekin aja. Nah, ini yang agak menghambat, sehingga perlu kuasa ke para ahli warisnya, dan ini tentunya akan diproses sertifikat hilangnya tetap sesuai kondisi awal, dan Anda disarankan untuk segera melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah, lakukan peralihan hak secara waris ya. Nah, karena asas mutakhir pendaftaran tanah harus terpenuhi ya. Nah, jangan biarkan sertifikat tanah Anda datanya tidak update ya. Nah, apalagi subjek haknya meninggal tidak ditindaklanjuti dengan peralihan hak ya. Nah, ditunggu sampai generasi berikutnya, akhirnya jadi masalah dalam keluarga. Nah, dinamika yang berikutnya, nah ini kejadian yang lucu ya, sertifikatnya hilang, lalu tanahnya juga hilang. Nah, ini yang aneh, sudah sertifikatnya hilang, tanahnya hilang, artinya tanahnya tidak tahu di mana pemegang hak ya. Di sini telah melakukan kelalaian, di mana pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban memasang dan memelihara tanda batas ya, mengusahakan tanah secara aktif. Nah, ini tidak dilakukan, sudah sertifikatnya hilang, subjeknya juga udah meninggal, terus tanahnya juga tidak tahu. Nah, ini layanan-layanan seperti ini yang membuat pusing kepala. Nah, ini salah satu dinamika dalam permohonan penerbitan sertifikat karena hilang. Nah, yang berikutnya terdapat perubahan data fisik atau mungkin bentuknya, orientasi arahnya dari sertifikat tanah tersebut, sehingga harus dilakukan pengukuran ulang dan penataan batas bidang tanah yang harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi. Nah, ini masuk juga asas mutakhir ya, karena adanya dinamika pembangunan ataupun karena pengukuran zaman dulu belum
seteliti sekarang ya. Zaman dulu ngukurnya masih manual pakai kompas ya, dimana orientasinya kurang tepat. Nah, penghitungan luasnya juga masih manual, ditambah lagi terdapat perubahan fisik karena pembangunan. Nah, ini juga harus diantisipasi. Nah, antisipasinya tentunya dengan prosedur yang benar, yaitu pengukuran ulang, penetapan batas, dan harus memenuhi syarat kontradiktur delimitasi, yaitu persetujuan dari pihak yang berbatasan. Nah, ini juga menjadi salah satu dinamika dan ini harus dilaksanakan. Nah, yang berikutnya ada sertifikat hilang, tetapi tidak tahu nomor sertifikatnya berapa, tidak punya fotokopi, tidak punya dokumen cadangan. Sertifikatnya hilang, nggak punya fotokopi, nomornya juga nggak tahu, ya. Masih desanya udah berganti, misalnya desa yang lama atau desa yang baru, nah, nggak tahu juga. Nama pemegang haknya juga nggak tahu, apakah kakeknya atau nama neneknya. Yang jelas informasinya bidang tanah tersebut telah bersertifikat dan sertifikatnya hilang, dan ini tentu menjadi PR dan harus dilakukan identifikasi secara ekstra. Mungkin menggali informasi dari sertifikat yang berbatasan langsung dengan tanah Anda. Jika sertifikat yang berbatasan langsung dengan tanah Anda itu ternyata berbatasan dengan tanah negara, nah itu yang agak susah. Nah, tapi kalau ternyata sertifikat tanah di sebelah Anda yang sertifikatnya hilang tersebut telah bersertifikat dan menunjuk bahwa tanah di sebelah itu M-nya sekian atau GS nomor sekian, nah itu akan dilakukan tracing data warkahnya di kantor pertanahan. Nah, ini tentu dinamika-dinamika yang terjadi dalam layanan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang. Nah, di sini teman-teman semuanya, oke, saran saya secara pribadi, ayo kita sama-sama melakukan gerakan sadar tertib pertanahan ya. Jaga sertifikat tanah kita ya, dokumennya dijaga, disimpan baik-baik, difotokopi ya. Terus tanahnya juga dijaga secara fisik, dipasang tanda batasnya, dipelihara ya, dipagar, dikelola secara aktif, tidak boleh diterlantarkan ya. Itu. Terus yang berikutnya, Anda harus menjaga secara data di kantor pertanahan. Ya, caranya dengan melakukan pemetaan secara digital, dan yang paling bagus ya, yang paling penting Anda download aplikasi Sentuh Tanahku, daftar verifikasi akun Anda, dan pastikan tanah Anda bisa dilihat dalam fitur sertifikat saya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam edisi kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.